Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kita akan, kemarin sudah saya kirim juga ya rekaman tentang PDB dan molekule dongeng. Kelasnya beda tapi isinya sama ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa kita diskusikan. Tapi malam ini kita akan praktek memvalidasi kode PDB untuk anti kolesterol. Nah, jadi kita akan membuka Yasara. Nah, jadi Yasara ini adalah untuk preparasi protein dan replikan begitu. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita akan melihat di RCSB. Jadi pertemuan ketiga kita akan memvalidasi 1HW9. Kita tengok seperti apa sih itu. RCSB 1HW9. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kompleks ya, of the catalytic portion of human HMG coenzim A reduktase dengan simvastatin. Jadi kita tahu simvastatin itu adalah anti kolesterol ya. Nah, jadi di sini ada target ya, suatu enzim ya, yang namanya human HMG coenzim A reduktase. Di dalamnya ada simvastatin. Nah, jadi kita nanti akan memvalidasi ini. Nah, kita lihat seperti apa strukturnya. Nah, jadi ini simvastatinnya seperti ini. Ada adenosin 5 fosfat, ini bukan ya, nanti akan kita hilangkan. ADP akan kita hilangkan. Jadi kita juga bisa statin inhibisi. Jadi menginhibisi ya. Jadi kerjanya ini adalah menginhibisi ya. Nah, di sini bisa dapat penjelasan ya. Jadi di sini adalah pembentukan kolesterol ya. Jadi enzim ini berfungsi membentuk kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita inhibisi, maka kolesterolnya tidak terjadi. Nah, salah satunya di sini adalah bangsanya statin, salah satunya adalah simvastatin. Sehingga obat-obat yang bisa menginhibisi pembentukan kolesterol, maka dia bisa sebagai anti kolesterol. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Ya, kita mulai dari sini ya. Jadi download file. Di sini PDB format yang kita download. Nah, akan terdownload di sini ya. Karena saya pernah mendownload, maka ada dalam kurung 1. Nah, ya, jadi 1HW9. Ini saya copy dan saya taruh di sini. Pertemuan ketiga. Jadi akan saya kasih tanggal ya supaya berbeda dengan yang sudah saya kerjakan ya. Validasi 1HW9. Kita kasih tanggal. Sekarang
Tanggal 24. 4 November 2021. Ya. Nah, jadi kita buka Yasara, terus kita load ya, load PDB file ya. Tadi yang kita simpan tadi di I atau di C. Nah, cek lagi. Jadi di C ya, di C. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan ya, ada molekulnya ada A, B, C, D, A, B, B, C, C, begitu ya. Nah, oh ya, ini kalau nggak boleh bergerak ya, kalau sudah bergerak gini, nah bergerak dikit ini ya, ini sudah nggak bisa lagi ya, harus kita ganti ya. Jadi harus kita new, salut lagi, jangan sampai bergerak. Kemudian kita lihat, ada berapa, simvastatin itu ada di molekul keberapa ya. Kita lihat di sini, enzimnya ada ABCD ya, suatu polimer. Nah, kita akan lihat simvastatinnya ada di mana. Oh, ada di A, B, C. Kita pilih A saja kalau gitu ya. Kita pilih A sehingga apa? Sehingga kita akan mengedit atau mendelete, ya. Mendelete molekul selain A. Jadi yang B ini saya delete, kontrol, kontrol, kontrol. Jadi yang kita sisakan yang A. Kenapa? Karena tadi kita sudah dapat informasi dari PDB RCSB tadi. Nah, jadi yang kita sisakan A, B, C, D kita hilangin. Nah, sekali lagi jangan digerakkan ya. Kemudian ini kalau kita klik, oh ternyata ada molekul berwarna merah, biasanya air ini ya. Kalau kita klik, nah air ya. Nah, jadi kita lanjutkan edit, delete water. Nah, kemudian kita lihat ada SIM, nah, berarti simvastatin jangan dihilangin. Nah, ini ada ADP. Nah, ADP ini yang dihilangin ya. Jadi kita dari sini edit, delete, residue. Ya, jadi ADP ini akan kita delete. Ada ADP, ADP, belong to all, kita delete. Nah, sehingga tinggal target suatu enzim tadi dan obatnya simvastatin. Nah, karena dalam pembuatan PDB belum ada hidrogennya, maka edit kita add hidrogen to all. Nah, sekarang udah hidrogen, ada hidrogennya. Ini akan kita simpan sebagai Yasara objek sesuai dengan kodenya. Jadi file save as Yasara objek ya 1HW9 ya. Kemudian ini kita tempatkan di yang kita kehendaki ya. Jadi di validasi 1HW, bintangnya kita ganti dengan 1HW9.
ya, job. Kita oke. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya masih tidak karuan ya. Nah, ya. Tapi karena udah kita simpan, kita gerak-gerakkan boleh sekarang. Ngaruh kemana ya Pak digerak-gerakin itu Pak sebelum kita simpan Pak? Oh ya, kalau kita gerak-gerakkan berarti dia posisi X, Y, Z-nya sudah berubah ya. Jadi tidak sesuai dengan kristal aslinya ya. Jadi makanya tidak boleh digerakkan begitu. Jadi ya secara objek itu adalah suatu file yang berisi protein target dan obatnya. Nah, dan ditambah hidrogen karena dalam PDB RCSB itu belum mengandung hidrogen ya. Pada saat pembuatan itu tidak mengandung hidrogen begitu. Nah, jadi modalnya adalah ya secara objek. Nah, ini bisa dijauhkan klik kanan terus kita geser ke arah kita ya. Nah, untuk penampilan bisa kita klik F1, F2, F3 di keyboard. Itu bisa berbeda-beda penampilannya. Nah, jadi intinya nanti adalah seperti ini ya. Nah, nanti obatnya yang ini. Ya. Nah, jadi obatnya ada di sini ya, kuning ini ya. Jadi nanti obatnya akan kita copot ya, pakai Yasara, kemudian kita buat 10 konformasi. Konformasi itu yang beda adalah posenya ya. Kalau molekulnya sama, posenya atau energinya yang berbeda akan kita buat 10. Kemudian akan kita dongengkan nanti yang paling kecil skornya biasanya paling valid. Nah, itu akan kita hitung RMSD-nya begitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan bersihkan layar. Yes. Nah, kita akan panggil lagi ya secara objek. Nah, kita akan mempreparasi protein dengan cara apa? Simvastatin kita copot. Copotnya bisa dari sini, bisa dari sini. Kalau dari sini edit, delete residue, kemudian simvastatin, ya, kita klik. All, kita oke. Nah, sehingga tinggal protein atau enzim atau targetnya. Nah, ini akan kita simpan file save as other file format 1HW ini formatnya mol to sibil ya, urut abjad ya. Mol to sibil ya, mol to sibil mol ya. Nah, jangan klik dengan ml ya. Karena di atas ada ml2, ya, bedanya hanya O. Nah, kita adalah mol to. Ya, jadi kita bukan ml tapi kita adalah mol to ya, mol to sibil mol. Nah, jangan lupa menempatkan di folder yang kita kehendaki ya. Tadi ada di sini. Nah, validasi. Nah, ini akan kita namai, bintangnya kita ganti dengan protein. Mol 2. Ya. Jadi diikuti saja seperti ini, protein mol 2 ya. Kadang-kadang ada peserta yang saya tahu itu nama enzimnya ini Pak. Jadi saya nggak mau pakai nama protein, mau saya kasih nama enzim. Ya silahkan ya, kalau sudah paham. Tapi biasanya terus nanti macet. Ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya ikuti saja kuliah ini. Jadi kita membuat folder kerja, ya.
folder kerjanya kalau bisa jangan terlalu jauh dengan apa? Dengan hadis D misalnya ya. Jadi di D kita buat validasi 1HW9 gitu ya. Jangan misalnya di hadis C terus dibuat folder komputasi, dibuat folder universitas apa, dibuat folder apa, sampai jauh ke dalam. Nanti biasanya agak bingung itu kalau terlalu dalam nyimpennya gitu ya. Ibarat kita punya uang ditaruh di dompet, dompetnya taruh di tas, tasnya taruh di tas yang lebih gede dan seterusnya. Itu nanti agak susah. Nah seperti itu. Nah kemudian kita akan melanjutkan. Ini kita bersihkan layar lagi. Kita akan load lagi ya secara objek. Ya. Sekarang kita butuh apa? Butuh simvastatinnya. Ya. Jadi ini bisa kita hilangkan proteinnya atau targetnya dengan klik kanan, delete. Nah, sehingga tinggal simvastatin. Ini akan kita simpan juga. Sekali lagi jangan digerakkan ya. Save as, other file format ya. Klik multiple ya. Nah, bedanya apa? Protein tadi kita ganti dengan replikan ya. Referen ligan ya. Ref underscore ligan. Kita mau terus kita oke. Nah, sekarang kita mau ngetes ya. Nanti ya. Jadi kita akan tes salut protein tadi seperti apa. Multisibil jangan lupa. Kita klik tadi protein, saya klik. Kemudian saya load other referensikan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sekarang sudah kelihatan ya. Nah, representasikan ini kalau kita warnai, ini hanya untuk apa namanya? Untuk melihat saja. Ya. Jadi hijau, jadi molekulnya hijau ini. Investasinya ini ya. Kita tidak bisa untuk preparasinya untuk nah, Bung Rizal udah bisa menginstal Marvin? Sudah bisa Pak, sudah bisa. Sudah ya. Nah, jadi ini di desktop nanti akan muncul 3 Marvin ya. Yang kita pakai di sini Marvin Sket. Ya, Marvin Sket. Jadi bisa langsung Marvin Sket dibuka. Nah seperti ini. Nah Marvin Sket ini akan kita untuk manggil tadi referen ligan tadi. Tipenya tadi kan replikan mol2 ya. Sehingga ini kita open. Kita akan lihat di mana tadi kita simpan ya. Tadi itu di C tadi ya. Di C. Kemudian di ini desain anti kolesterol. Di pertemuan ketiga ada tanggalnya 24 November. Ada replikan. Nah ini supaya apa tidak tumpuk-tumpuk seperti itu. Itu structure diklik kemudian clean 2D, clean N 2D. Nah di sini ada terlihat bahwa ada atom O yang ada garis bawahnya warna merah.
Jadi kalau ada atom yang bergaris merah, ini tandanya minta diedit karena belum benar. Ya. Cara ngeditnya gampang, dengan mengklik di sini, atom di sini, kita klik, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, garis merah minusnya sudah hilang, berarti sudah benar ya. Kalau minusnya di atas kayak gini, itu jangan, ini sudah benar ya. Nah, biasanya O terus N biasanya. Jadi ini udah benar semua ya. Nah, di sini kelebihannya, molekul ini akan kita buat pH tubuh kita. Kalau yang sudah pernah di autodoktina itu tidak ada disesuaikan dengan pH tubuh ya. Kalau di sini ada, sehingga ini kita klik tool, kemudian protonation measure microspice. Ya. Nah, di sini pada pH 7,4 pH tubuh kita. Kita oke, kemudian kita oke lagi. Nah, jadi ini adalah simvastatin, molekul simvastatin pada saat pH 7,4 di tubuh kita seperti ini. Nah, ini akan kita klik kanan, kemudian save as sebagai ligand 2D ya. Jangan lupa menempatkan di folder yang benar ya, yang kita ya. Jadi tadi di pertemuan ketiga ada tanggalnya. Nah, ini akan kita sebut ligand 2D. Ya, ligand 2D titik MRV yang kita save. Ya, kita tutup, kita bersihkan layar, file, new, clear disk. Bersih, kita panggil ya. Ligand 2D kita panggil, open. Jadi ligand 2D ya. Ini akan kita jadikan 10 molekul dengan energi yang berbeda. Nah ini. Jadi kelebihan Marvin Scan, kita bisa minta 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Molekul dengan energi yang berbeda. Kalau di Hypercap nggak bisa. Hypercap itu hanya optimasinya yang paling stabil, hanya satu. Sehingga ini akan kita buat tool conformation conformer. Kita 10 di sini, kita oke. Jadi di sini pakai Marvin yang lama, dan ini sudah ada sistemnya untuk optimasi geometri. Ya. Jadi kita tidak perlu. Tapi kalau Marvin yang baru, kita bisa milih. Misalnya metodenya apa ya, MM atau PM3 misalnya begitu. Nah kalau minta lisensi kita oke lagi. Nah di sebelah kanan, kiri, ini ada 10 molekul simvastatin. Energinya beda-beda ini ya. Kalau saya scroll ke bawah, nah, ada 10 molekul dengan pose yang berbeda dan energi yang berbeda. Nah ini akan kita simpan file, save as. Jangan lupa ditempatkan di folder kerja kita ya. Jadi foldernya tadi di kemudian di sini pertemuan ketiga yang ada tanggalnya. Nah, ini akan kita sebut ligand mol2. Ligand mol2. Nah, jangan lupa file of type. Tipe filenya adalah mol2. Jadi kita segitiganya ini kita klik, kemudian kita cari yang mol2, yaitu tripos mol2 ya. Jadi tripos mol2 itu bintang titik mol2. Jadi ligand mol2 ya. Jadi tadi kita sudah punya protein mol2 sama replikan mol2. Jadi ini kita simpan sebagai ligand mol2. Save. Kenapa kok kita perlu file titik mol2? Karena program plan itu
inputnya itu adalah protein moltu, ligan moltu, dan replikan moltu. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya diikuti saja ya. Jangan misalnya, oh kita tahu nama obatnya itu simvastatin, terus kita ganti. Ligannya kita ganti simvastatin moltu. Proteinnya kita ganti nama enzimnya titik moltu. Nah, itu nanti codingnya malah ribet ya. Malah bisa salah. Jadi mendingan kita memakai yang seperti ini ya. Jadi yang membedakan nanti adalah nama folder ya. Jadi kalau validasi 1HW9 itu artinya proteinnya protein yang seperti di PDB 1HW9. Kemudian yang dimaksud ligan atau replikannya adalah simvastatin. Nah, nanti kalau kita menguji molekul itu nanti pakai nama folder misalnya HP 2010 misalnya underscore 1HW9. Tandanya molekul HP 2010 itu didokengkan di target yang dipakai 1HW9 seperti itu. Nah, kita udah selesai ini preparasinya ya. Jadi simple kan? Nah, simple. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, cukup jelas ya. Itu tadi Pak yang terkait ada berapa apa namanya dibuat sampai 10 ini Pak ya 10 molekul. Konformasi. Itu energinya beda-beda Pak ya. Itu Betul. apakah dari strukturnya yang membuat berbeda sehingga energinya bisa berbeda juga, atau apanya Pak yang membuat energinya Strukturnya itu sama. Strukturnya sama, yang beda posenya. Kalau kita ibaratkan kita ya, misalnya kita itu kan ada energi ya. Jadi misalnya kita berdiri kita yang paling enak itu seperti apa? Nah, itu yang energi terstabil. Oh. Nah, jadi kalau kita berdiri tapi kaki kita diangkat 1 ya, diangkat 10 cm misalnya. Nah, kan kita juga itu, tapi energinya kan beda ya. Kemudian kita angkat lebih, nah gitu. Jadi apa? Jadi molekulnya sama, yang beda adalah pose atau konformasinya begitu. Ya, konformasinya Pak ya. Betul ya. Kalau di program Hiperchem yang salah satu program kimia itu dia hanya bisa optimasi geometri yang paling stabil gitu ya. Jadi yang misalnya ada molekul harus dioptimasi geometri itu kalau untuk HKSA atau HISAR ya. Kalau untuk HKSA atau HISAR semua molekul harus teroptimasi geometri yang paling stabil. Tapi kalau untuk docking itu kita buat beberapa konformasi dari yang terstabil sampai yang kurang stabil. Kenapa? Karena nanti itu akan kita tempelkan di target ya. Itu belum tentu yang paling stabil itu terus nempelnya juga paling stabil kan, belum tentu ya. Karena nanti akan terjadi kesesuaian antara obat dan reseptor. Makanya kita buat biasanya 10 sudah bagus ya. Kecuali yang itu anti COVID 6LU7 itu 10 nggak bagus. Saya naikkan jadi 20 baru valid dan itu juga bisa lari. Nah ini, saya belum pernah nyimpen molekul kok bergerak gitu posenya itu. Baru 6LU7 untuk anti COVID itu saya simpan. Besoknya saya tengok dia udah bergerak-gerak. Untungnya sudah saya ikat yang valid. Sehingga saya punya bukti. Oh, kemarin kamu di sini valid, sekarang jalan-jalan ya bukan urusan saya begitu ya. Jadi itu keanehan karena belum pernah saya nyimpen molekul kok besoknya bergerak ya. Nah, kalau yang untuk anti COVID ini ternyata dari 20 konformasi itu 2 yang valid ya. Yang 2 itu saya ikat ya. Kemudian yang molekulnya yang sama tidak saya ikat. Nah, yang tidak saya ikat itu besoknya udah bergerak sehingga nggak ada yang valid. Nah, itu yang sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan kenapa seperti itu. Kalau saya meyakini bahwa molekul itu benda hidup. Kenapa? Karena dia ada gerakan ya. Antar atom kan ada gerakan.
gerakan pegas, gerakan puntir, makanya ada spektra inframerah kan. Tapi Ya, saya betul. nggak nyangka kalau bergeraknya itu pindah tempat gitu loh. Jadi saya heran loh, kok pindah tempat gitu ya. Nah, tapi selama ini saya meyakini molekul itu benda hidup karena bisa bergerak begitu. Kalau teman saya lain lagi, teman saya memvonis software Pak Hari error katanya. Enggak error, ya enggak error, memang seperti itu. Jadi itu suatu misteri begitu ya, misteri. Dan dalam pembuatan PDB juga 6L7 ini beda dengan yang lain ya. Nah, nanti akan kita demokan pembuatan PDB. Untuk apa? Untuk bisa memvisualisasi, untuk bisa mengetahui ikatan obat reseptor itu seperti apa. Nah, itu harus kita buat PDB teoritis molekul yang paling stabil di dalam docking tersebut. Begitu. Ada lagi? Nah, kalau kita buka validasi yang tadi, folder tadi, kita sudah punya ini ligand MOL2, ya, protein MOL2, replikan MOL2. Nah, ini bahannya ya. Ada 1HW9 PDB dan 1HW9 YOP. Tapi yang paling penting adalah ligand, kemudian protein sama replikan. Nah, ini bahannya. Nah, softwarenya seperti yang saya katakan di grup, kita butuh 4 software yang cukup ditempatkan di sini ya. Kebetulan saya sudah validasi di sini ya. Nah, jadi CMD ya, CMD ya, itu kalau saya cek itu di software Moldoc itu sebenarnya kalau kita ekstraksi itu ada CMD, kemudian ada Ming WM10, dan ada PC4PGB dan Plan Excel. Jadi 4 ini adalah cukup di copy dan ditempatkan di folder kerja namanya. Nah, sudah. Jadi kita sudah siap, tinggal running untuk validasi atau redocking. Nah, sampai di sini ada pertanyaannya. Jadi PC4PGB ini adalah PC itu singkatan sebenarnya, plan config. Ini kalau saya double klik, akan terbuka lewat notepad. Nah, isinya coding. Ya, coding. Ya, coding bahwa di sini inputnya adalah protein, ya, file protein MOL2, kemudian ligand atau file ligand MOL2. Outputnya nanti suatu result. Ya. Nah, di sini ada binding site definisi, binding site center, dan binding site radius. Ya. Ini untuk kode 4BYP. Nah, kita nanti bikin sendiri berdasarkan template seperti ini begitu. Nah, kalau yang sudah pernah docking dengan Autodocvina, itu tiap-tiap orang membuat gridbox namanya ya. Jadi membuat kotak yang berisi replikan tadi ya. Dan tiap orang bisa beda-beda. Nah, itu yang membuat saudara Aldi pernah frustasi katanya. Pak, saya frustasi pakai Autodocvina. Kenapa? Nah, saya bikin dengan dosen saya nggak pernah sama, Pak. Ya nggak pernah sama, karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau dengan plan, semua orang akan sama. Jadi dengan laptop yang memenuhi syarat, kode yang sama itu akan membuat, kalau di sini istilahnya bukan gridbox, tapi suatu bola. Ya. Jadi suatu bola yang ditandai dengan binding site center dan binding site radius. Jadi ada suatu titik di dalam 3 dimensi, kemudian ada radiusnya. Jadi berbentuk bola. Nah, itu untuk kode PDB yang sama, itu siapapun yang ngerjakan itu sama. Nah, itu enaknya ya. Jadi softwarenya yang ngatur. Kita nggak usah pusing bikin gridbox kayak di Autodoc. Gitu. Nah, untuk 4 PGP kodenya apa? Binding site center dan radiusnya seperti ini. Untuk 1HW9 itu nanti software yang akan memberitahu. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi waktu preparasi itu ada molekul air yang dihilangkan ya Pak. Nah, betul. Di keadaan tubuh itu kan baik reseptor maupun molekul kecilnya itu aslinya emang sudah ada molekul airnya Pak.
Betul. Itu molekul kecil maupun reseptornya kan ditutupi sama air, Pak. Jadi apa Betul. molekul air itu dihilangkan dari tadi, Pak, pas preparasi tadi, apakah proyeksi dengan docking ini bisa dikatakan dapat menentukan di keadaan tubuh yang sesungguhnya, Pak? Gitu. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa air dan yang lain dihilangkan ya? Ya, seperti tadi ADP juga dihilangkan ya. Jadi itu adalah untuk apa? Pertama itu kesepakatan. Jadi merupakan protokol docking, kesepakatan bahwa air dihilangkan. Kalau begitu nggak sesuai dong dengan keadaan tubuh kita. Iya, memang nggak sesuai. Tapi karena antara ligan referen dan ligan uji itu diperlakukan yang sama, maka kesalahan itu bisa istilahnya dikurangi gitu ya, dikurangi. Tetapi ada penelitian memang kalau molekul air disertakan itu energinya, energi kompleks obat reseptor itu mendekati hal yang sesungguhnya. Ya. Berarti apa? Berarti kenapa dihilangkan? Pertama memang kesepakatan. Ya. Kedua nggak sesuai dong. Ya memang, tapi di sini kan kita membandingkan ya. Jadi apa istilahnya bukan mutlak tapi apa istilahnya bedanya mutlak dengan apa satunya itu. Jadi hanya perbandingan gitu. Jadi artinya kalau kita membandingkan dua molekul ya, misalnya molekul simvastatin dengan molekul saya misalnya nanti, sama-sama dihilangkan airnya, jadi mengurangi kesalahan gitu. Kita hanya ingin secara relatif ya, maksudnya relatif. Jadi kalau ada dua molekul itu relatifnya tetap tidak terganggu ya. Jadi kalau molekul A lebih bagus dari molekul B, dengan adanya air ataupun tidak dengan adanya air itu sama-sama lebih bagus begitu. Tetapi itu tadi ada penelitian kalau menyertakan air itu memang lebih mendekati energi yang sesungguhnya begitu ya. Jadi protokolnya memang dihilangkan. Tapi saya juga pernah melakukan pada saat RMSD kita tidak valid, terus saya tinggalin air ya. Nggak semua, saya tinggalin air sekitar 7 molekul sekitar obat. Itu ternyata bisa memperbaiki RMSD. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Iya, bisa, Pak. Pak, kita tuh cara tahunya molekul mana yang harus dihilangkan itu bagaimana ya, Pak? Tahunya tuh dari mana ya, Pak? Halo? Iya, Pak. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Oh ya, jadi tadi kan kita buka ini ya RSP kan. Iya. Nah di sana tadi kan yang paling apa penting itu kan obatnya simvastatin. Nah sehingga selain simvastatin sama apa proteinnya itu dihilangkan. Makanya seperti adenosin, fosfat ini tadi kan kita hilangkan ya, ADP begitu ya. Iya. Begitu. Ya, Jadi Pak. yang kita sisakan adalah obat dan protein aja. Nanti ada misalnya ada gliserol, ada NAD, ada apa itu dihilangkan. Ya, jadi apa? Kalau yang pemula jangan ya memilih ligannya keliru. Karena dia ligan, padahal ligan yang dimaksud tanya Pak. Pak, lanjut pertanyaannya tadi Pak. Dan ligan yang ya silakan ya. Tadi kan apa namanya? Tadi ada yang yang simvastatin itu ada yang A, B, C dan D Pak. Oh ya. Kenapa memilihnya cuma A saja Pak? Apakah boleh pilih B? Oh ya. Oh, boleh. Ini hanya contoh. Baik. Jadi yang penting ada simvastatinnya ya. Jadi
Tapi kan kalau nggak A, B tadi ya. Nanti boleh milihnya tidak ini kan ada A, B, ya. Ada C juga ya. Jadi selama ada sifat satin itu boleh. Baik. Kenapa kok memilih satu? Karena tidak perlu apa? Karena kita cukup terwakili oleh monomernya ya. Biasanya bentuknya polimer itu ya, ada A, B, C, D sampai Z kadang-kadang. Ini kebetulan tidak terlalu kompleks. Kadang-kadang dari A sampai Z sampai A double gitu ya, AA, BB dan seterusnya ya. Jadi itu. Jadi pemilihan A atau B tidak masalah, yang penting mengandung sifat statis. Pak, maaf Pak, itu polimer dari mana Pak? Dari simpan bentuk polimer atau polimer dari? Pada saat pembuatan. Pada saat pembuatan. Jadi pada saat pembuatan PDB itu kan molekulnya nggak tunggal ya, double ya, makanya PDB-nya biasanya bentuknya tidak tunggal itu. Molekulnya bentuk polimer ya, banyak begitu. Baik Pak. Ada lagi? Pak mau tanya kan kalau apa? Kalau protein 1HW9 kan udah ketahuan tuh Pak, dia jadi bisa inhibitor, jadi anti kolesterol gitu Pak. Sedangkan misalnya kita baca jurnal, dia misalnya kita nggak tahu tuh mekanismenya Pak, pastinya kayak gimana gitu. Misalnya saya kemarin tuh kan protein 3NOS3. Iya 3NOS gitu Pak. Ya. Nggak kelihatan dia mekanisme itu kan setahu saya sih dia ngatur tekanan darah. Nah mekanismenya itu apakah misalnya sama kayak captopril sama kayak amlodipin? Nah saya itu nggak tahu Pak kayak gitu Pak. Jadi taunya mereka tuh sebagai target dan pembandingnya tuh apa gitu, gimana Pak buat meyakinin? Oh iya. Jadi itu bisa di searching atau di googling. Misalnya apa gitu ya, molekular docking apa gitu misalnya, anti kolesterol misalnya. Nah nanti kan banyak jurnal. Nah nanti dari jurnal itu bisa kita pelajari. Oh ternyata anti kolesterol itu ada yang memakai kode PDB ini begitu ya. Jadi dari jurnal pertama. Yang kedua langsung ke RCSB-nya. Kita ketik kata kuncinya. Nanti terus kita klik, biasanya banyak kode. Nah itu kita periksa satu-satu yang sesuai dengan kehendak kita yang mana seperti itu. Jadi misalnya enzim siklooksigenase misalnya. COX-2 misalnya. COX-2 itu nanti kodenya banyak. Nah kita tinggal mau milih yang mana. Jadi kode yang berbeda biasanya ada yang enzimnya sama tapi ligannya berbeda. Itu juga sudah memberikan kode yang berbeda. Nah kita akan memilih sesuai dengan kita ya. Tergantung kita milihnya ya. Kenapa kok misalnya saya milih 6 COX ya, karena di 6 COX itu ada SC58 yang molekulnya kelihatannya dekat-dekat lah dengan molekul saya, PM-nya begitu ya. Nah begitu. Jadi kalau kita memilih kode PDB, kalau ligan di situ itu jauh dari kita, itu juga kita akan susah nanti mengklaim begitu ya. Contohnya misalnya 6LU7 untuk anti COVID itu molekulnya di dalamnya itu besar. Sehingga saya kalau mau pakai kode itu, saya mendesain itu saya belum bisa ngalahkan. Ya. Tapi kalau 3E9S atau 5R7Y sama-sama untuk COVID-19, di situ molekulnya lebih kecil dan saya bisa mendesain mengalahkan molekul tersebut begitu. Jadi pemilihan kode PDB itu ada kaitannya dengan molekul kita segede apa sih begitu. Pak izin menambahkan pertanyaan Pak. Ya boleh, silakan. Mau melanjutkan pertanyaan Kak Winda ya Pak. Jadi kan kalau saya sendiri lagi melakukan lagi bikin proposal buat docking dari Mahkota Dewa ya Pak. Jadi kan itu judulnya eksplorasi ya Pak. Kita tuh tahu prediksi potensi senyawanya itu gimana sih Pak? Sementara kan di sini judulnya eksplorasi, itu saya tidak tahu sama sekali tuh Pak potensinya itu bagaimana.
sama hubungannya sih sama nefrotoksisitas pada obat-obatan kayak cisplatin gitu Pak. Ya. Ya, jadi pertama kalau jadi bahan alam ya, kalau dari bahan alam kita kan sebenarnya punya molekul kan, kandungan di dalamnya ya, ada ya. Iya ada Pak, saya sudah ketemu Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau eksplorasi itu sebenarnya mengikuti molekulnya. Molekulnya itu sebagai apa? Jadi kita ngikuti dia, bukan molekulnya ngikut kita. Maksudnya gini misalnya, kadang-kadang kan kita sudah punya prediksi gitu ya. Karena zaman COVID, wah pokoknya mahkota dewa untuk COVID gitu ya. Padahal sebenarnya pasnya bukan untuk COVID. Jadi sebenarnya kalau mau eksplorasi itu struktur dari mahkota dewa kandungannya itu dimasukkan, ada namanya software pas online sama string. Nah, nanti dimasukkan ke situ itu nanti kita mendapatkan banyak efek secara prediksi in silico. Nah, itu nanti bisa ditelusuri, dibuktikan secara in silico dengan docking. Jadi kita mencari targetnya, ya, mencari targetnya, kemudian kita validasi kodenya PDB, kemudian kita ujikan yang kandungan mahkota dewa tadi. Nah, insya Allah biasanya benar. Ya. Contohnya gini, saya ingin mengeksplorasi molekul desain saya, ya, algetika namanya. Itu sudah saya patenkan untuk analgetika antivirik. Tapi saya pengen tahu sebenarnya molekul saya untuk apa sih yang bagus. Nah, saya masukkan ke pas online dan ke string. Nah, di sana ternyata terhubung sama suatu penyakit namanya Alzheimer. Kemudian saya belajar Alzheimer itu apa, atau ternyata Alzheimer itu kaitannya dengan asetilkolin, ya, di mana seseorang itu kadar di dalam otaknya itu di bawah normal. Nah, terus saya cari itu enzim asetilkolin esterase itu kodenya apa? Oh ini, ternyata ada obatnya. Obatnya namanya takrin misalnya. Oh, kalau gitu saya validasi, udah valid kalau gitu, terus molekul saya dopengkan. Oh ternyata benar, molekul saya lebih bagus dari takrin, ligand repellent. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau eksplorasi sebenarnya kita yang ikut molekulnya, ya. Tapi kalau kita memaksakan bisa juga, tapi nanti dimodifikasi. Jadi misalnya kandungan mahkota dewa kita paksakan untuk COVID. Oh kok skor dopingnya kurang bagus. Bagaimana supaya bagus? Kita modifikasi molekulnya. Bisa itu, nanti menjadi bagus. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Pak, mohon maaf Pak, untuk aplikasinya tadi boleh ditulis di chat Pak, soalnya tadi kurang jelas. Oh iya, boleh. Ya, Siap, jadi Pak. namanya saya tempelkan di grup ya. Namanya pas online. Ya. Nanti di pertemuan keberapa nanti mau saya tunjukkan juga caranya. Caranya memprediksi molekul. Jadi ini pas online. Nah, di sini ya. Ini nanti diminta email, kemudian nanti dikasih password untuk masuk ke sini ya. Kalau saya kebetulan sudah sering, jadi saya bisa masuk. Alamatnya akan saya tempel di grup ya. Saya copy. Terima kasih Pak. Ya, satunya lagi string namanya ya. Nanti saya tunjukkan di pertemuan keberapa nanti. Nah, jadi sangat mudah sekarang itu ya. Kalau mau ngetahui, pokoknya kita punya struktur, kita bisa tahu
untuk apa gitu ya, enak sekali ya. Dan itu nanti ada apa? Ada, ini saya kasih contoh nanti. Nah, jadi kita lanjutkan dulu ya. Topik kita malam ini adalah memvalidasi. Ya, jadi tadi kita sudah sudah punya ini. Dan kita akan jalankan validasinya dengan apa? Double klik kiri. Nah, nanti kalau ada yang apa? Yang kesulitan tidak jalan misalnya, itu caranya CMD asli dari laptop kita sandingkan ya. Kita cari CMD asli dari laptop, biasanya di program file, terus ada CMD, nanti kita copy, tapi jangan di replace ya, disandingkan, nanti akan jalan. Nah dulu ini codingnya banyak ya, atas jasa Pak Satrio Nuryadi, itu sekarang hanya 2 baris ya, sangat simpel. Caranya kita ketik plan ya, tadi kita sudah ada program plan ya, huruf kecil ya, kemudian spasi, strip mode, bind ya, bind, nyikat ya, reference, ikan, small 2, spasi 5 itu bahasa Linux dan protein, titik mol 2, enter. Ini apa ya? Bagi ini juga. Ini sama. Nah, di sini ada binding site center dan binding site receptor. Ya, jadi ini program yang ini ya. Nah, sehingga ini kita copy, Ctrl C, terus kita PC4 BYP tadi, kita ganti binding site center dan radiusnya. Ya. Dan ini kita simpan save as ya, sebagai PC bukan 4 BYP lagi, tapi PC 1 HW9 .txt ya, huruf kecil. Dan kita tutup, kita kembali ke CMD tadi ya. Terus kita perintahkan lagi plan spasi strip mode screen PC underscore 1 HW 9 .txt, enter. Kayaknya apa diblok sama itu ya, sebentar. Ada yang salah. Mode screen PC. Nah, ini kok ada apa? Nah, intinya kayaknya ngeblok ini. Kayaknya apa? Nah, ininya apa? Semadapnya kok ganggu. Biasanya nggak ganggu, ini semadapnya berulah ini ya. Bentar. Semadap.
Semadapnya berulah. Harusnya enggak. Jadi, semadapnya kok ngeblok ini, harusnya enggak. Jadi harusnya itu seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Kemarin ini bisa. Kayaknya ada sesuatu di blok nama ini ya. Nah, ini ada sesuatu ini ya. Jadi harusnya seperti ini ya. Jadi nanti seperti ini ya. Harusnya jalan seperti ini ya. Nah, ini karena apa, ada sesuatu ini terblok. Antivirus saya malam ini kok ada yang ini. Nah, jadi terus nanti itu apa, menghasilkan ini ya. Ini tumben ini kok apa. Jadi seperti ini, nanti harusnya ada base ranking nanti ya. Jadi ada base ranking. Nah, seperti ini ya. Kok agak aneh malam ini ya. Kayaknya semadap saya agak apa, bermasalah malam ini. Ini biasanya pro, ini kenapa jadi tidak pro ya? Izinkan sampai harusnya tidak blok di sini. Minta ini lagi kayaknya dia, minta apa? Minta uang lagi kelihatannya. Padahal biasanya ini sudah. Ini sudah, pro-nya sudah jalan. Aneh ini ya.
Iya. Nah, ini gara-gara semadap ini kayaknya yang mau dia di blok sama semadap ini. Kayaknya ada gangguan antivirus. Semadapnya kelihatannya harus di apa? Ini diganggu sama semadap ini. Harusnya tidak mengganggu karena sudah ini ya. Minta bayar lagi ini ya. Biasanya dia nanya ini diblokir enggak gitu. Ini kok tiba-tiba blokir sendiri. Bisa disable dulu kali Pak, semadapnya. Bagaimana? Disable dulu biasanya. Iya ya. Di sebelah mana itu? Biasanya ini kan saya bayar. Biasanya ini nggak rewel. Kenapa malam ini dia ngeblokir gitu loh. Biasanya ini kan saya bayar. Ini biasanya nggak ngeblokir. Oh, sekarang ngeblokir ini. Nanti saya harus bayar lagi mungkin ini. Saya coba ini. Apakah karena enggak?
Kita ulang lagi coba lewat folder yang kemarin. Ya, sekarang nggak mau juga. Berarti ada yang ganggu ini. Malam ini apa diblokir sama Semadap kelihatannya. Harusnya tidak ini ya. Semadapnya ya. Padahal yang kemarin jalan ini ya. Jadi ada masalah Semadapnya ini. Diblokir kelihatannya. Harus apa? Harus dianu lagi kelihatannya Semadapnya. Ya, jadi malam ini diganggu sama Semadap ya. Jadi harusnya Pak, maaf bertanya Pak. ya. Tadi yang di kelas kemarin itu kan sudah jalan ya Pak. Maksudnya yang pernah. Ya. Nah itu hasilnya seperti apa Pak? Mungkin bisa maksud saya tadi saya lihat ada Excel terus itu apa berupa hasil. Nah hasil itu bisa diceritakan Pak apa itu Pak? Oh ya, ya. Jadi sebenarnya nah, saya ambilkan dari ini ya. Jadi sebenarnya tadi harusnya itu seperti ini. Sebentar. Saya apa di buku saya ada sebenarnya. Saya ini Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu harusnya seperti ini ya. Nah, tadi itu harusnya prosesnya seperti ini ya, Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi habis ngecek 2, nanti akan saya cari ini kenapa kok mengganggu apa kerjaan saya ini. Ya, jadi kan kita tadi seperti ini sebenarnya. Nah, harusnya seperti ini prosesnya ya. Jadi begitu saya ketik yang ini ya tadi plan mode screen ya. Nah ini tadi plan spasi step mode screen PC 6 kok. Nah, tadi kan PC 1HW9 TXT. Itu harusnya seperti ini. Nah, seperti ini, running seperti ini. Nah, kemudian ada konfirmasi 1 misalnya
Nah, ini kan konformasi 1 atau entry 1, ada skor dockingnya. Nah, segini dan seterusnya. Ya, nanti kalau sudah 10 terus sudah berhenti, itu kita lanjutkan ya. Kita ini 8 ya, 8. Jadi harusnya seperti ini. 10. Nah, setelah 10 kembali ke sini, terus kita ketik ini CD reset, terus enter, terus more base ranking, terus seperti ini. Nah, ya, seperti itu, terus nanti apa? Terus nanti apa? Akan disimpulkan ya, akan disimpulkan. Ada ini skornya ada 10 tadi ya. Nah, ini. Entry 1, entry 2 dan seterusnya sampai 7 ini skornya. Nah, itu nanti keluarnya di Excel ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan di sini ya. Ini kalau saya lanjutkan nanti terus Excel-nya ini saya buka base rankingnya ya. Itu saya buka. Nah, di sini yang paling stabil nomor berapa? Ya, Pak, ini ada tanya, konfirmasi. Pak, Ya. maaf, tanya 10 ini apakah dari mana? Kenapa jumlahnya 10? Apa karena hasil dari menentukan apa energi apa tadi yang stabil tadi ada 10 struktur atau dari mana, Pak? Ya, betul. Tadi kan kita apa konformasinya kan 10 tadi. Oh ya. Nah, sehingga nanti ada 10. Memang dari sana ya. Oh baik. Nah, dari 10 ini dan 10 ini kan ada angkanya ya, angkanya. Nah, ini yang paling minus konformasi berapa? 78, 78. Yang paling minus 79. Iya, yang 79 ya. 78,9. Iya, 78. 4. Ya, 79. Iya, Pak. Ya, 79. Nah, berarti yang 79 ini itu konformasi ke-6 ya. Di sini konformasi 6, 0006, 01 ini. Ini yang paling stabil ya. Yang paling stabil sehingga apa? Sehingga nomor 6 ini akan kita copy ya. Nah, jadi di sini nomor 6 000601 ya. Jadi di sini 000 habis 5, 10, 61 ini. Ya, ini akan kita copy. Kemudian kita sandingkan ke sini. Nah, kita sandingkan ke replikan sini. Nah, sehingga kita mau mencari RMSD dengan cara apa? Dengan cara mengoverlap antara replikan dan konformasi ke-6. Nah, jadi caranya kita bersihkan layar, kita ambil, ya, kita load mol2 sibil ya. Kemudian jangan lupa tadi kita tadi pakai contoh yang ini ya, yang validasi ini ya, yang sudah saya kerjakan. Nah, jadi replikanya saya load di sini. Kemudian konformasi ke-6 saya load juga ini. Ya. Kemudian ini kita edit delete hidrogen ya. Jadi untuk mencari RMSD hidrogennya di delete. Ini kita buat stick biar kelihatan gitu ya. Kalau membesarkan klik kanan tarik ke sini. Dan ini kita cari RMSD-nya ya, RMSD molekul. Kita klik yang atas. Kita klik yang bawah. Terus ini kita hilangkan centangnya. Terus kita klik molekul, kita oke.
Nah, di sini kan 1,6346 ya. Jadi valid begitu ya, valid. Nah, Nilai seperti valid itu. itu berapa Pak aja Pak? Dinyatakan Di bawah valid. 2. Oh, Di bawah 2 angstrom. Ya, Oh, gitu. batasnya 2. Kalau di atas 2 Ya, berarti kurang dari nggak valid Pak ya? ya, nggak valid kalau di atas 2. Pak, maaf Pak, nilainya dilihat di mana Pak? Bawah ini. Yang di bawah ini kiri bawah kelihatan nggak? Nggak kelihatan di saya. Itu agak ketutup ini apa? Lihat Pak. Di saya nggak Ada ya? kelihatan. Yang lain bisa lihat nggak? Di bawah tulisannya Sarah itu kan ya Pak? Kiri bawah, paling Iya. bawah. Atau di komputer saya. Dikecilin aja coba Pak ininya tadi kan kata Bapak digeser apa gimana tuh? Oh iya iya. Ini bisa juga ya. Ini saya ini aja. Saya apa namanya? Saya print screen aja, kontrol print screen ya. Nah, Terus saya tampilkan di gambar. baik. Nah, kelihatan nggak ini? Nah, itu kelihatan. Nah, ya. 6. Jadi di Yasara bagian kiri bawah ya. Ini 1,6346 angstrom ya. Nah, ini biasanya ini untuk bukti kita valid jadinya ya. Jadi gambarnya sama angkanya kita simpan untuk kalau presentasi di seminar kita tampilkan. Karena tidak jarang saya mengikuti beberapa seminar ya, bahkan seminar internasional, kebetulan pembicaranya dari Indonesia, itu kadang-kadang RMSD-nya tidak valid ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 10 gitu kan. Sehingga saya kejar berapa ini RMSD-nya. Dia akhirnya dia ketangkep gitu kan, senyum-senyum dia. 4 gitu. Saya bilang 4 kan nggak valid. Ya Pak, nanti mau dicari lagi katanya. Ya. Bahkan ada yang RMSD 10. Itu RMSD 10 nggak ada gunanya itu ya. Karena nggak valid ya. Ibarat berita itu hoax gitu. Nah kalau berita hoax masa kita pakai. Jadi pernah itu waktu ada seminar internasional di UGM itu ada dari universitas swasta gitu kan presentasi. Kelihatannya dia tidak dibekali ilmu oleh pembimbingnya ya, mungkin dia S2 gitu ya. Dia menampilkan dongeng begitu terus RMSD-nya 10. Saya tanya malah bingung dia. RMSD-nya kok 10? Apa itu Pak katanya. Waduh, kasihan dia ya. Jadi pembimbingnya kejam itu ya. Nyuruh mahasiswanya presentasi di seminar internasional tidak dibekali ilmu kan kasihan dia ya. 10 RMSD-nya. Waduh wah ini pembimbingnya kejam. Boleh tahu Pak, itu RMSD apa ya Pak? Oh ya, RMSD itu ya kemarin karena ke ini ya, karena ke apa namanya mati lampu kemarin ya, jadi dimulai dongeng sebentar. Kemarin itu terlupakan karena di rekaman sudah ada, tapi apa namanya? Mungkin perlu saya anu lagi ya. Nah, ini yang mulai dongeng ini ya. Jadi RMSD itu untuk menguji valid enggak metode kita itu ya. Gitu. Kelihatan ini nah kemarin kita belum selesai mati lampu. Nah, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah kemarin kita sampai sini ya. Kemarin sini ada yang rigid, ada yang semi, ada yang fleksibel ya. Nah, jadi dua-duanya bergerak baik protein ataupun ligan ya. Nah ini softwarenya free. Nah ini beberapa software ya. Untuk dongeng ada Autodoc ya, ini terkenal itu ya, walaupun tidak terbaik untuk saya. Autodoc, Vina ya, dan ada UCSP, ada ICM, ada Good. Nah Good ini berbayar ya,
dan dibanding plan itu setara gitu. Bahkan plan untuk obat tertentu lebih bagus. Nah ini plan ya. Moe ini sama, artinya apa? Proteinnya frigid, ligannya fleksibel ya. Kelebihannya apa? Banyak fitur ini ya, sehingga setahun lisensinya 40 juta ya. Tapi untuk doke bukan yang terbaik. Ada flag ya, lead. Nah ini evaluasi doke adalah RMSD itu root mean square deviasi ya. Jadi root akar ya, akar rata-rata ya, rata-rata kuadrat deviasi ya. Nah, jadi D di sini, jadi ibaratnya kalau kita punya molekul terdiri dari 5 atom, itu kita ambil kemudian kita kembalikan. Itu jarak masing-masing atom itu kita sebut D ya. Jadi kalau atomnya 5 berarti D1, D2, D3 itu kita kuadratkan ya. Kemudian kita rata-rata, kemudian kita akar. Nah, itu harganya di sini ya. Similar 1 sampai 2 angstrom ya. Jadi artinya kalau di bawah 2 angstrom atau 1 sampai 2 itu valid. Nah, seperti itu. Nah, ini kelebihan plan kemarin ya, dapat dioperasi di Windows 64 atau 32 ya, dan seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kelemahannya ini ya, tidak menyediakan booster preparation protein. Itu lebih ke ini Pak ya, standar. Itu lebih ke kayak standar Pak ya, yang sudah ditetapkan oleh ini yang punya, atau bagaimana Pak? Yang di bawah 2 itu. Iya, iya. Ya, jadi harus di bawah 2 ininya apa? Supaya valid itu RMSD-nya harus di bawah 2. Nah, ini kemarin. Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Tadi kan nilai RMSD-nya itu di bawah 2 angstrom ya. Nah itu maksudnya itu kan berhubungan dengan jarak ya Pak. Betul. Nah, yang dimaksud itu apakah jarak intraatom ya, atom yang di dalam molekul, atau tadi kan ada 2 atom yang ditempelkan ya Pak. Nah jarak yang dimaksud itu jarak antar 2 molekul itu atau apa Pak tadi itu Pak? Oh iya ya. Jadi di bawah 2 angstrom ya. Nah 2 angstrom ini ya menggambarkan jarak antar apa? Apakah atom-atom yang ada dalam molekul ataukah atom-atom antar molekul gitu Pak? Apakah itu? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kelihatan ya. Jadi tergantung jumlah atomnya ini berapa. Nah ini misalnya ini kursor saya kelihatan nunjuk atom ini. Kelihatan Pak. Nah atom ini dengan ini itu kan sebenarnya sama. Bedanya yang pertama ya saya tandai ya. Yang replikan saya tandai merah. Nah merah. Yang ini biru ya. Jadi merah ini kan awalnya ya. Kemudian kita coba kita kembalikan jatuh di sini. Nah jarak ini dengan ini itu disebut D1. Nah ini dikuadratkan, kemudian atom yang lain juga gitu. Semua atom dikuadratkan jaraknya. Kemudian di rata-rata, kemudian di akar. Nah itulah harga tadi. RMSD tadi begitu. Jadi jarak antar molekul ya, apa atom yang antar molekul ya? Betul. Jarak atom antar molekul sebelum diambil dan sesudah diambil begitu. Yang terbaik makin dekat dia makin baik gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau dekat, yang 10 tadi berarti jaraknya jauh banget ya berarti ya? Jauh banget. Jadi makanya itu nggak valid. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ibaratkan molekul ini tuan rumah ya. Kemudian reseptornya tadi kalau kita ibaratkan rumah gitu. Nah tuan rumahnya itu pergi ke pasar, balik aja nggak bisa pas masuk kamar ya.
Nah, bagaimana kalau dia mau nerima tamu kan gitu. Jadi kan nggak karuan gitu kan. Ya paling nggak kalau yang merah ini ibaratnya yang punya rumah, dia keluar ke pasar, balik lagi, paling tidak ya bisa kembali ke tempatnya dengan catatan tadi RMSD-nya di bawah 2. Kalau dia dari sini misalnya dia ke pasar, pulangnya nyasar ke ruang belakang misalnya. Nah, kan berarti kalau nerima tamu nanti bisa tamunya dibawa keluar rumah. Ibaratnya gitu, ibaratnya begitu. Pak, tanya Pak, kalau seperti itu faktor apa yang mempengaruhinya Pak nanti Pak dalam apa yang menyebabkan RSD ini kecil dan besar Pak? Ya, jadi artinya kalau RMSD-nya kecil, software kita itu valid untuk melakukan molecular docking terhadap kode PDB itu, target itu. Nah, jadi bisa aja dengan kode PDB ini RMSD-nya kecil, tapi untuk kode PDB lain RMSD-nya di atas 2, berarti nggak bisa dong untuk melanjutkan kerjaan docking karena tidak valid. Oh, yang divalidasi berarti softwarenya ya Pak? Betul. Jadi software. Jadi kalau dalam metodologi itu kan ada alat, bahan, cara kerja. Nah, di sini kita sebenarnya akan memvalidasi software plan dan kawan-kawannya. Ini valid enggak sih untuk docking begitu? Baik, baik. Betul. Kalau jadi metodenya bisa divalidasi juga enggak Pak? Atau pakai metodenya atau apa ya kalau di pekerja di penelitian itu biasanya ada metode validasi metode kayak gitu kan juga ada ya Pak? Betul, betul. Nah kalau jadi metode kalau di sini metodenya juga divalidasi nggak Pak? Jadi metodenya itu kan ada alat, ya. Alatnya kan di sini software yang kita validasi. Ya. Ya. Nah, bahannya itu ya bahan tadi target obat tadi, target mekanisme kerja obat ya. Jadi antara software sama targetnya itu matching enggak? Bisa enggak ngerjain gitu? Bisa valid enggak begitu? Baik. Jadi begitu. Dari docking itu adalah validasi terhadap software gitu Pak? Atau bagaimana masih softwarenya, makanya di ujungnya apa nanti? Jadi ya ujungnya supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan kita, bisa memprediksi molekul kita. Kalau validasinya tadi RMSD-nya 10 misalnya, ya kita memprediksinya jelas kemungkinan salah besar sekali. Karena nggak valid ya. Sehingga kalau kita akan menemukan molekul, misalnya ternyata molekul kita skornya bagus gitu ya. Tapi karena validasinya RMSD-nya 10, ya mungkin nanti kalau kita buat molekul benar itu khasiatnya nggak sebagus itu karena nggak valid kan tadi. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Ini cukup mengganggu ini. Nanti akan saya cari kenapa kok baru malam ini saya diganggu sama semacam. Padahal saya banyak kerjaan untuk docking ini. Harus saya temukan kenapa kok semacam saya malam ini kok berotak minta tambah iuran kelihatannya. Biasanya nggak pernah. Mau Pak, pertanyaan saya masih lanjut boleh Pak? Oh silakan. Ini kan proses setelah validasi ya. Selanjutnya langkahnya apa Pak dalam penelitian komputasi kayak gini Pak? Ya, jadi kali ini kan kita memvalidasi target anti-kolesterol gitu kan. Nah sekarang pekerjaan selanjutnya kalau saya sebagai drug designer tentu saya ingin mendesain molekul. Saya akan membuat molekul baru yang paling tidak efeknya sama dengan simvastatin. Nah, gitu. Kalau yang melakukan penelitian dari bahan alam,
tentu bahan alamnya itu akan kita dokingkan, terus akan kita cari skornya, seberapa potensi kandungan bahan alam tersebut begitu. Nah, nanti kalau sudah dari skor, nanti akan kita lanjutkan ke visualisasi. Skor saya bagus misalnya, saya harus bisa menunjukkan interaksi saya lebih bagus dibanding simvastatin. Kalau skor saya jelek, saya harus bisa juga menunjukkan bahwa interaksinya tidak sebagus simvastatin. Nah, itu nanti menyangkut dengan visualisasi dengan Lick plot dan PyMol tadi begitu. Nah, Pak, terkait penemuan obat itu ya Pak, tadi kan ada seandainya ditemukan dalam bahan alam sudah diisolasi gitu ya. Nah itu Ya, betul. Jika belum pernah dilakukan, berarti tidak semua bahan yang hasil isolasi ataupun hasil sintesa sudah dilakukan docking gitu ya Pak? Atau bagaimana Pak sebenarnya? Oh iya kan, belum tidak semua, mungkin sudah ada yang dokengkan, tapi mungkin juga belum begitu ya. Atau mungkin sudah ada yang mendokengkan tapi software-nya beda, itu juga boleh aja. Karena software-nya kan banyak kan, jadi belum tentu sama ya. Ya, jadi tergantung software-nya juga nanti ya. Nah, bagaimana kita tahu software itu benar atau enggak? Ya kita buktikan. Desain kita sintesis, kemudian kita uji in vitro atau in vivo. Sesuai enggak dengan prediksi tadi begitu. Tapi biasanya jarang. Biasanya jarang yang seperti itu untuk menemukan obat. Biasanya hanya untuk dokeng ya, sekedar dokeng lah gitu, menjelaskan mekanisme kerja. Sebenarnya kalau mau yang benar itu kan dokeng itu kan software untuk menemukan obat. Jadi mestinya sampai ketemu obat gitu. Tapi kan jarang ya. Biasanya ya untuk menjelaskan mekanisme kerja saja secara molekuler gitu. Pak, mau ya Pak, Ya. terkait apa yang Bapak temukan itu sudah disintesa belum Pak itu Pak? Ya sudah. Secara Saya desain dulu. Saya desain dulu, bagus, kemudian saya sintesis. Oh, sudah disintesis basah ya? Iya, disintesis di laboratorium, kemudian dielusidasi struktur dengan infrared, dengan proton NMR, karbon NMR, dengan LC-MS, akhirnya ketemu molekul, memang molekul itu seperti itu begitu. Nah, setelah itu saya buktikan dengan uji hewan coba ya. Ya. Oh, baik. Ya. Baik. Nah, jadi proses menemukan algetika ya Pak? Ya betul ya? Ya, betul. Itu melalui tahap seperti ini ya Pak? Betul. Melalui tahap molekuler dokeng. Meskipun dulu itu begini, saya kan bikin proposal menemukan obat dengan dokeng. Ya, jadi waktu saya ujian proposal S3 itu semua penguji setuju. Nah, herannya pada saat sudah jadi disertasi, ada salah satu penguji luar itu nggak setuju. Dia bilang, saya nggak setuju dengan disertasi Pak Hari. Loh kok gitu? Ya, karena Pak Hari validasinya pakai RMSD untuk menemukan obat. Saya nggak setuju. Loh, maunya pakai apa? Maunya pakai namanya enrivator. Enrivator itu sejenis validasi. Caranya gimana? Caranya memasukkan misalnya 10 molekul aktif. Kemudian dikasih 70.000 pengecoh. Kemudian didokengkan. Itu butuh waktu 3 bulan. Dan belum tentu ada pengecoh. Kalau ya ada yang sudah ada pengecohnya di website, tapi ada yang tidak. Nah, saya kan tidak mau. Ya, dia bilang kalau mau pakai dokeng, Pak Hari kalau menemukan pakai dokeng, pakai RMSD enrivator namanya, enrivator 1%. Caranya seperti tadi, butuh waktu 3 bulan untuk running.
dan komputernya sampai rusak katanya. Itu kan gila. Saya bilang, loh, ya saya nggak mau kalau untuk apa? Untuk menemukan obat pakai seperti itu. Kalau pakai seperti itu nggak mau, Pak Hari nggak boleh melanjutkan apa disertasinya katanya. Nah, untungnya saya itu selain docking itu saya desain pakai kerapatan elektron. Nah, sehingga pembimbing saya, promotor saya bilang begini, gini aja deh, Anda itu mahasiswa harus nurut sama penguji. Sekarang adik mendesainnya pakai kerapatan elektron. Nanti kalau di hari sudah lulus dan itu dirasa benar, ya sampaikan saja. Makanya saya sampaikan. Karena faktanya saya